Ada beneran? Subhanallah. Ada beneran? Masya Allah, Allah Akbar ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berada di makam Syekh Jangkung di daerah Kayen Pati yang terkenal dengan sebutan Mbah Saridi. Masya Allah, subhanallah. Ini waliullah yang sangat dikagumi dan dihormati di daerah ini. Untuk itu, ayo ikutin sejarah dan peliburan GSP Honorine Icut. Ayo. Sehat. Nih, para GST, saya sudah dekat mau ke makam beliau. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Mbak. Kita namanya Pak Tono. sebagai apa di sini? Sebagai juru kunci makam Oh, lama di sini, lama. dari 2002 semenjak meninggalnya. Oke, ini ada ganti. Oh, ganteng loh. Hidungnya macam kayak mau berat. Masya Allah. Ya. Motor lagi. Para GP, saya langsung ziarah ke makam beliau, kopi, makam atau makam Syekh Jangkung atau Mbah Saridi yang terkenal Hibah. Maka ilmunya musuh kalau ilmu sangat luar biasa. Ya, monggo ziarah. Istimewa loh, SP Sedikit itu. Jadi ziarah perziarah kan ada di sini. Alhamdulillah. Ya. Ini biasa hari biasa ini agak sepi, makanya GSP milih hari biasa biar ya konsen untuk ziarah. Kalau hari biasa tentu penuh. Itu kan saya nih orang Pati nih guys. Kusulai Pati orang Pati, makanya di dekat beliau sama saya juga dari mata batinnya dari ini. Jadi saya juga ngikutin sih sejarah beliau. Nah, ketika Sunan Kudus kan ini tanya sama Syekh Jangkung ya. Setiap air itu ada ikannya enggak Din? Kan gitu kan pernah ya. Ada kata Sunan gitu. Akhirnya bener, coba liatin. Akhirnya kan santai-santai suruh ngambil apa itu kelapa di atas. Coba ceritakan itu. Pada waktu itu asal mulanya itu dia kan santri sering bersih-bersih lokasi tempat wudhu kan. Dia tuh enggak kebagian peralatan, dia tuh mau bersihkan ceren atau kotoran tempat wudhu itu dibersihkan. Kamu tuh ngapain? Mau bersihkan gorong-gorong ini biar bersih, biar tidak ada nyamuk. Jadi sambil cari ikan. Apa ono ke iwake ceren ngono ono iwake. Wis dan itu ambil ono banyu di ono iwake. Ada air pasti ada air pasti ada ikannya. Kata Mbah Saridi. Saiki wis ngene. Klopo kae kuwi klopo. Sak njero klopo pas sepet dak sepet temurung kebathok ke kelapa. Jero kuwi ana banyu apa ning iwake. Dadi sing moni niku Jeng Sunan Kudus apa banyu iku ana iwake wonten. Karep wonten Sunan. Karep muni wonten. Ternyata dipecah wonten iwake lele yang petik niku.
sampai terus pada waktunya langsung pakai keranjang, ya. ndak uman ke bagian peralatan, ambil seenaknya bro. Nah, tadi pengiram-irami santri malih, terus merasa tersinggung tak gimana, terus akhirnya diusir nih. Yang terakhir masuk PC itu sapi tank. Jadi gini para GP, yang dijelaskan oleh Mbah Tono atau Ustadz Tono itu pertama keunikan atau keajaiban yang beliau sebarkan lewat ilmunya lah, kelebihan beliau Mbah Saridin itu. Jadi ditanya oleh Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Kudus, Din, setiap air itu ada ikannya, nggak ada Sunan. Akhirnya santri-santri suruh ngambil kelapa di atas, diambillah, dipecah, dan ternyata bener ada ikannya di kelapa itu, padahal baru diambil di atas. Itu nomor itu satu. Kedua, ketika santri-santri Sunan Kudus, Mbah Ja'far Shothiq Kanjeng Sunan Ja'far Shothiq, santri-santrinya suruh bersih-bersih, ya, suruh ngisi ke ini ya, ke bak mandi, bak wudu lah. Semua peralatan dipakai semua, Mbah Saridin nggak ikut, nggak kebagian. Nah, akhirnya Saridin kan bingung, Mbah Saridin. Nah, akhirnya ayo udah Den, kamu ikut nggak? Kayak gitu sama santri-santrinya pada itu apa sih, kayak prank-prankan gitu aja zaman sekarang sih, kayak gitu, kayak ledek-ledekan. Itu keranjang aja pakai gitu kan. Akhirnya bener ya, Mbah Jangkum, Syekh Jangkum pakai keranjang, dan ada airnya juga penuh diisi pakai keranjang itu. Subhanallah, masya Allah. Dan yang terakhir akhirnya diusir lah beliau dari pesantren itu, suruh pergi. Akhirnya beliau ngumpet lah ya, Pak Ustaz, ngumpet di Cipiteng, ketahuan, diusir juga. Saking ya nggak tahu kelebihannya, memang seperti itu ya. Beliau memang unik. Akhirnya terus kemana itu? Ya terus dikejar-kejar sama santri Sunan Kudus, terus ketemu sama pamannya lagi, Sunan Kalijaga. Ya. Dia itu disuruh. Sunan Kalijaga apanya sama beliau? Pamannya. Terus dia Syekh Jangkum itu Sunan Kalijaga. Untuk berguru tadi kan terus disuruh berguru lagi. Oh ya. Kamu harus mengaji, disuruh topo di tengah segoro, tengah laut, selama 1 minggu. 1 minggu berapa? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun disuruh SMA Waya itu harus dijaga. Ya, pada waktu itu ya Raden Syahid masih timbul terus, dan disuruh jangan makan kalau tidak ada makanan di depan mulut, dan jangan minum kalau ada air jatuh di mulut. Setelah dijalani selama 1 minggu atau 8 tahun itu di tengah segoro, terus berjalan, terus dia itu hampir selesai topo di tengah laut itu ada suara tanpa rupa, ada suara tanpa kenyataan, ada yang nyata lah. Wis arep teko rampung anggen topo bagus mendi papan panggonan bakal kejangkum apa sebut karena terus dalam waktu kemudian dia terdampar di pinggiran segoro jauh dari masyarakat. Terus dia mau terkena itu untuk pengiling-iling besok anak putu ngerti ini jalan Palembang atau Patengeran itu lah, Patengeran ya. Itu lambang besok anak putu yang aku dasar pos grot ini. Terus dia mau menyampaikan sabdone besok jeneng anak putu sing cerek marang aku, gelem nyedak marang aku bakal kasih apa sudi kados panjenengan pengunjung yang ada dari kota Pati itu sendiri atau luar kota atau seluruh Nusantara bahkan mancanegara ya. Kalau mau berdoa di sini mendoakan insya Allah akan kasembatan apa yang diinginkan dan terkabul dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kita restu, kita karunai pun mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Pak Ustadz Tono, nah saya tanya nih penasaran, itu kan setiap pintu ada 2 pintu, itu ada
apa sih? Itu gambar apa ini? Laba-laba. Itu kan Atau gambar itu lambangkan apa? Maksudnya apa? Itu pada waktu itu kan Kanjeng Nabi Muhammad itu dikejar-kejar oleh orang Quraisy untuk menyelamatkan Nabi Muhammad di masuk gua itu kan ada. Nah, itu kan iya. orang ziarah ke makam sini semua itu kan minta berkah perlindungan kesehatan maupun jasmani rohani. Tapi anehnya, tadi kan saya bawa jamaah, ya, jamaah istri saya dan tahu-tahu ada di situ tuh gimana? Ya, Asli itu laba-laba. alam tidak usah dipikir ya, karena di hilang sini sendiri. ya, di sini itu baca itu alam kita tidak bisa cerita. Kita, namanya di makam ya tidak usah Iya. ditanya ini dan itu memang. Terus saya Itu tadi karena adanya berdoa di makam Wali Wasi Canggung dan di sini kemungkinan besar sudah menyatu antara doa Gus Huse sama yang leluhur kita. Kalau saya tanyakan ini nanti kalau saya penasaran kan, ini kan iya. setiap makam keramat pasti punya kelebihan Iya. atau keistimewaan, dan itu bukan dibahas boleh Ustaz, ya boleh nggak apa-apa untuk menarik minat supaya orang-orang berziarah semua Iya. harus minta pada Allah, tapi lantaran kan gitu. Kita mau makan aja lantaran kita harus Semua kerja. itu yang mengabulkan anak Allah. Sama itu masih ada Mana? di atas Pak lain. Oh benar ini. Ini Ada beneran? Subhanallah. Ada beneran? Masya Allah, Allah Akbar ya Allah. Tadi saya berdoa di sini. Saya nggak tahu nih gaib apa enggak. Saya berdoa ya Allah. Mohon pada Allah lah. Hati saya mohon. Itu di sini nih pikiran saya. Tik ada yang jalan nih. Ini semut apa? Tak gerangin gini nggak ada tak. Gini berapa kali itu? Ternyata laba-laba yang ada di sini nih. Tuh. mungkin itu Masya Allah. alhamdulillah kita sudah menyambung pada puasa lewat apa saja kita semua baca di tergantung sugestinya orang itu masing-masing. Tidak usah dipertanyakan ini. Ini yang benar insya Allah. Intinya mohon hanya tetap kepada Allah. Ridhonya Allah. Oke. Nah, langsung ke museum ya. Soalnya ini udah mau subuh. Ya. Yuk, ayo ke museum para GSP. Rono Rene Icuk. Lewat mana Pak Ustadz? Ini Kayu asem pada waktu tanaman jajanggung yang ada di depan masjid itu. Dulu kan ini sudah roboh ratusan tahun, kurang lebih 400 tahun. Kemarin roboh, terus kayu asemnya di museuman di sini semua. Pada waktu itu kan sejarah kisahnya kalau jajanggung pada waktu makan siang itu dikasih makan sama istrinya sama Kanjeng Sultan Agung ikut bertani di padi. Terus dia kasih makan nasi pecel lele sama ikan bening itu sayur asem. Asemnya itu ada pecel lelenya kalau dimakan lelenya. Setelah itu tinggal kepala sama duri. Kepala sama duri terus dilempar di belik dulu belik. Ya. Sedang. Ternyata kepala duri ikan tadi hidup kembali. Terus dia subhanallah, terus dia pada waktu makan nasi jangan bening jangan asem tadi ada kelungsu tahu ya kelungsu Ya. biji asem itu Iya. mentah sama mateng terus besok aku pengiling-iling ya anak itu oke ini uripe iwak sampai terus sekali dulu kan beliau sekali jadi sumur terus kan dulunya itu jalan terus dikasih batu keliling terus sampai sekarang jadi sumur itu terus sumur panen izin Ini kalau ini umur tadi berapa Pak? kurang lebih 400 tahun. 400 tahun loh. Subhanallah. Ini kan pang-pangnya yang apa batangnya itu kan masih ada di sana. Terus apalagi Ya, ini itu apa ini? Kerbau dunggul. Kerbau yang dibilang kebu dunggul atau lulang landoh dunggul Lulang landoh. ya, itu pada waktu itu Jajanggung mau bertani kekurangan mau bajak sawah tidak punya kerbau. Tidak ada kerbau di daerah Selo, di Kagung Selo itu kan sebetulnya kebun itu kalau dipakai itu milik
suka tingkir. Iya, iya. Kepalanya kerbaunya dulu itu kan daplang. Terus udah mati di sungai karena mau butuh untuk pertanian, disentuh 3 kali sama Syekh Jangkum, terhidup kembali. Terhidup kembali, ternyata dibawa pulang. Berhubung rumah Syekh Jangkum kecil, tidak bisa masuk pintu. Kebunnya tanah jadi terkokok. Oh, kayak gini. Yang nekok Syekh Jangkum. Ojo dumeh pesu, ojo dumeh tapi ojo dumeh itu luas. Ojo dumeh lagi suatu saat kembali ke ojo dumeh lagi. Kamu ojo dumeh dari Jawanya itu. Ojo dumeh lah. Tapi ini kalau orang ini harus tawadhu. Tempat wudhunya. Tempat wudhunya Syekh Jangkum. Kaki sini. Kakinya. Oh iya. Nih Tempat wudhu. telapak kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba nih. Oh, pas no. Begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wudhunya begini nih para GSP. Nah, ini bekas bancik wudhu Syekh Jangkum dari Kayen Pati atau Mbah Saridin yang terkenal sakti mandraguna, terkenal waliullah, ulama ya. Wali yang seorang ulama yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini kan tulang-tulang kerbau yang kerbau landoh itu. Jadi setiap anu itu kan pertama kali itu kesaktian dari tulang kerbau landoh itu gimana nih Ustaz? Bisa cerita sedikit? kesaktian kebu dunggul atau yang terkenal itu tulang kebu landoh. Itu kesaktiannya memang sangat luar biasa. Nah, seperti tapi apa? ya semua itu kan untuk keselamatan. Iya, jadi misalkan ada ditembak tidak mempan atau diantem senjata tajam tidak mempan, itu kan urusan Allah sendiri. Yang penting tujuannya untuk keselamatan. Sebetulnya berarti ada yang menyalahkan untuk kesaktian ini itu, tapi sangat jelas untuk keselamatan. Subhanallah, ya. Semua itu kan kita kembalikan kepada Allah. Ya. Semua ada jalanan atau ada ikhtiar atau ada perantara. Karena kebu itu tadi kan sudah meninggal, disentuh oleh Syekh Jangkum, minta izin Allah, kun fayakun hidup ini. Kesaktian itu tidak begitu muncul tiba-tiba. Iya, iya. Ini kelapa apa ini? Kelapa ini. Kelapa itu untuk menggambarkan pada waktu Syekh Jangkum Oh, gitu ya. bertapang rombang di tengah segoro itu masih diikuti laba-laba. Kalau dari laba-laba itu mengikuti gusi terus ya. Udah di situ udah Aneh nih, Pak GSP, saya diikutin laba-laba dari penggambaran Syekh Jangkum terus sampai situ. tadi di atas tahu udah sampai ke situ udah. Amin, barakallah. Oke, barakallah. Ada bunyi ya. Siang-siang loh. Siapa itu? Nggak tahu, mungkin laba-labanya berubah jadi sesuatu yang membuat kita jadi kuat energinya, bisa aja dari karomah-karomah beliau, bisa aja. Subhanallah. Nah, ini penggambaran kebunnya Polando. Penggambarannya ini seperti itu. Ada lagi? Otak ini. Ini keris-keris apa nih? Ini ada yang asli, ada yang tidak. Yang asli mana? Juga ada dari semua ditunjukkan, semua enggak semua ditunjukkan itu. Ada yang dari Syekh Jangkum ada nggak? Ada, tapi enggak ditunjukkan. Enggak ditunjukkan. Untuk Dikasih. ya, untuk ditunjukkan. Ini kalau ditunjukkan sini nanti Wah. jangan jadi cukel Wah, bahaya. Ya, dicuri bahaya. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah sedikit riwayat kisah menarik keistimewaan karomah beliau Kanjeng Syekh Jangkum ya, atau yang terkenal dengan Mbah Saridin. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau kita berziarah ya, jangan minta kepada yang sudah meninggal, tapi mintalah hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus ikutin GSP Rono Rene Icut. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.